udah sampai di kediaman Mas Partijo. Nah, iya, di Bantul. Wah, di Pajangan. Nah, tuh ada kambing. Waduh, bener-bener nih serasa di Jogja saya, Mas. Serasa di Bantul saya ini. Aduh, tuh. Kita lihat dulu ini kambingnya Mas Partijo. Oh, milik kakak. Iya, Pak. Tuh. Hei. Oh, ini ada emping singkong. Oh, usaha sendiri, Mas. Kakak saya. Kakaknya Mas Partijo. Udah sampai ini. Ya, salam stroker harus bahagia. Ya, siang hari ini saya masih ada di Jogja, di daerah mana nih, Mas? Bantul. Daerah Bantul. Bantul, kalau daerah lainnya punya kecamatan, tapi kalau untuk Yogyakarta Kapanewon Pajangan. Kapanewon Pajangan. Kelurahannya Guosari. Karena disebut Guosari karena di sebelah utara ada Gua Selarong peninggalan Pangeran Diponegoro. Waduh, nanti kita bisa jalan-jalan ke sana nih, Mas. Iya, Bapak Ibu para stroker yang bahagia. Saya siang hari ini masih di daerah Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Nah, kita perkenalkan dulu nih. Saya perkenalkan dulu dengan Mas siapa? Bapak, sudah Bapak saya? Oh, udah Bapak. Maunya panggil Bapak nih. Bapak Partijo. Oh, Bapak Partijo. Iya. Oh, Bapak Partijo. Di apa namanya? Di Bantul ya, iya. Pak Partijo ya. Nah, Pak Partijo, boleh bercerita nih buat teman-teman stroker dan apa namanya subscriber dari Stroker Harus Bahagia. Iya. Pak Partijo tuh kena stroke-nya kenapa, terus kapan, bagaimana gitu, Pak Partijo bisa? Seingat saya kronologi begini. Itu tahun 2019. Bulannya kalau nggak salah April menjelang pemilu. Sekitar 1 minggu menjelang pemilu saya itu. Itu dikarenakan hipertensi. Saat itu pas malam Jumat, pas ada acara keagamaan, doa bersama untuk arwah itu, di rumah sebelah, rumah tetangga yang punya rumah makan itu, tiba-tiba kepala pusing nggak enak. Muntahnya lewat hidung. Setelah itu saya terkapar. Di acara itu banyak teman-teman yang mengira saya cuma geguyon. Tetapi ada tetangga saya yang itu kerja di Rumah Sakit Sarjito, tahu, beliau langsung pulang mengambil alat tensi. Oh iya? Setelah dicek tensi saya tinggi 200 berapa per 100 berapa? 200 per 100 sekian. 200 lebih per 100 sekian. Langsung panggil teman untuk ambil mobil, saya masukkan mobil ke rumah sakit swasta di Bantul seperti itu. Tapi di jalan saya sudah diajak berdoa, dituntut itu, tapi nggak sampai rumah sakit saya sudah nggak ingat. Ingat-ingat sudah beberapa hari sudah nggak bisa apa-apa, melek pun sulit, bicara pun nggak bisa, tahu-tahu menelan ludah pun sakit, hidung sudah diselang jadi nggak bisa makan pakai hidung. Aduh. Iya. Mas Partijo, itu kata dokter kenapa, Mas? Pendarahan, pecah pembuluh darah atau iskemik? Kalau dibilang istilahnya pecah pembuluh darah, tapi bukan tidak pecah-pecah gitu ya, cuma istilahnya bocor atau gimana. Jadi bocor. Jadi darah itu ngeflek di otak yang sebelah kanan, sehingga saya yang lumpuh yang kiri. Lumayan itu. Lumayan. Pak Partijo tadi cerita kalau pecah pembuluh darahnya itu nggak satu tempat ya? Iya. Banyak tempat ya? Beberapa tempat itu sih. Rausennya masih saya simpan untuk kenangan, tapi untuk melihat itu trauma. Coba saya simpan sebagai bukti pernah stroke. Ini buktinya seperti itu. Itu berapa lama Mas Partijo istirahat waktu itu, Mas? Sama sekali nggak bisa bergerak. Saya hitung saja waktu opnam sekitar 1 minggu kurang lebihnya. Selama di rumah 2 bulan itu
baru bisa duduk kalau nggak salah. Nggak bisa gerak sama sekali sekitar 1 bulan. Habis 3 bulan, 4 bulan bisa duduk, latihan berdiri, latihan jalan, tapi masih istilah orang Jawa, timi-timi. Masih timi-timi. Satu telapak itu. Terus setiap pagi habis subuh dilatih oleh istri jalan kaki, tapi 100 meter sudah nafas, sudah capek. Mas ngosan, sudah capek, otot rasanya. Bulan keberapa tadi Mas belajar? Belajar jalan sekitar bulan keempat. Ketiga itu berdiri, merambat, bulan keempat jalan langsung ke halaman, ke jalan, tapi itu pagi. Itu. Jadi bulan keempat Mas Partijo baru bisa jalan keluar. Berjalan keluar ya. Tapi sebelum itu ya latihan berdiri, duduk di kursi seperti ini, duduk seperti ini dulu, ngesot dulu. Setelah ngesot bisa duduk. Sampai ngesot. Ya coba. Begini kronologinya kan begini. Mau berdiri mendekati meja dulu. Ya kursi, bisa begini, menyusun tenaga, baru berdiri, baru pelan-pelan seperti itu. Tapi kalau sekarang udah oke Mas Partijo. Udah lumayan. Udah lumayan. Ya. Iya ya. Mas Partijo, kira-kira waktu sebelum serangan stroke itu pola hidupnya bagaimana Mas? Pola hidup yang salah, yang tidak sehat, serba kurangnya olahraga dan juga kurangnya istirahat, juga kurangnya asupan yang sehat. Istirahat, kurang makan yang sehat. Itulah pola makan yang salah, yang kurang pola sehat. Makan. Iya. Merokok gimana merokok? Enggak merokok? Merokok tidak, tapi kalau yang saya sering itu makan itu gorengan sama makan manis. Minum manis ya. Gorengan wong Jawa ngono Mas. Lah iya. Teh gorengan tiap sore ya itu. Tiap sore. Ternyata merokok enggak Mas? Enggak. Ternyata itu oleh dokter itu salah. Makan gorengan itu kurang baik kalau terlalu sering. Ya. Sekarang sudah benar-benar udah enggak ya? Sama itu makan kan, kalau makan ditraktir sama bosnya sebelah ini. Kalau minggu makan apa? Silakan. Dulu nggak tahu soto itu kan soto sapi. Ternyata ada babat, ada enak sekali. Saya nggak tahu kalau makanan itu berbahaya, mengandung lemak. Iya. Iya. Kadang tongseng atau sate, ya sate, apa soto, apa tongseng, pengen seger, soto. Ternyata itu kalau soto sapi ada, dulu nggak tahu, ternyata sekarang nggak berani. Soto sapi nggak berani, berani soto ayam kampung. Sering dulu juga kalau malam sama keluar itu jajan itu mie ayam, ternyata juga kurang baik. Saya nggak tahu. Ya. Kalau saya tahu dari dulu, saya hindari itu makanan seperti itu. Nah, Mas Partijo itu pola makan, kalau pola istirahat bagaimana Mas? Istirahat kacau. Jadi istirahat semaunya, dari kerja sore kadang capek ya istirahat, bahkan bisa tertidur, bahkan tidur sore itu kan nggak baik, nggak boleh. Kadang habis subuh capek istirahat bisa tidur, nah itu kan juga nggak boleh. Jadi waktu istirahatnya berkurang ya? Berkurang, nggak teratur lah. Tidak teratur. Itu kurang. Pola istirahat. Kemudian untuk pola pikiran, untuk apa namanya? Begini. Pola pikir karena ekonomi lemah. Saya punya anak masih TK, butuh biaya. Saya kan pikiran saya itu gimana untuk mencukupi kebutuhan olahraga, rumah tangga, kerja ini, kerja itu, supaya tercukupi ya kan, seperti itu. Harus bagaimana supaya ada kegiatan, ada pemasukan, kan seperti itu. Jadi pikiran kan istilah kami ngerungsung, itu kurang tenang. Ngerungsung, nggak tenang. Nggak tenang. Jadi segala sesuatu dipikir terus. Besok ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, masuk pikiran, jadi kan pikiran kacau. Serungsung. Iya. Besok jam sekian ada ini, besok jam sekian ada ini. Bisa tanda, wah itu kan sementara besok jam sekian kerja, jadi ya nggak karu-karuan. Pikiran itu yang pikiran. Nah, Mas itu sebelumnya itu jarang cek kesehatan ke dokter atau? Terus terang jarang. Tapi kalau dikala pusing berobat lah itu tensi. Baru bilang tadi, Pak, tensinya tinggi, istirahat dulu ya, minumnya obatnya diminum. Salah saya seperti itu. Saya ke dokter, ke medis, jikalau saya pas lagi nggak enak badan. Ternyata hipertensi tidak selalu nggak enak, tidak harus selalu pusing.
pas di saat tensi tinggi badan itu enjoy, nggak terasa apa-apa, lengah seperti itu. Baru terasa itu kalau pas mau donor darah, wah nggak bisa ya Pak, ini tensinya tinggi, istirahat dulu ya. Sekali mau lagi, mau donor lagi, Pak kok selalu tinggi terus Pak lah. Saya baru ke dokter, wah Pak, riwayat darah tinggi harus Pak. Ya di saat sibuk ambil obat nggak sempat, jadi telat terjadilah tinggi, memuncak. Nah Mas Partijo, ini tahun 2019 ya. 2003, selama 4 tahun ini ya kita pokoknya berikhtiar dan kita berusaha untuk tidak kena untuk yang kedua kali. Ya. Nah saya hitung istirahat harus terpenuhi cukup. Istirahat harus terpenuhi cukup. Pikiran tidak stres, pikiran tenang. Kurangi stres, kurangi marah. Dan harus bahagia pasti. Harus bahagia. Harus bahagia seperti Strucker harus bahagia. Terus olahraga minimal 1 minggu itu 3 kali. 3 kali. Dalam waktu walaupun cuma 30 menit, walaupun cuma jalan kaki. Memang kita bisa sekarang jalan kita Mas. Tapi untuk sebelum jalan kita memang ada gerakan-gerakan yang untuk istilahnya peregangan otot, untuk menarik otot itu dulu. Seperti berbaring sama itu gerak ini. Setelah itu baru kita jalan, walau cuman ya 200 meter, 100 meter kalau mampu, pas badan nggak males bisa keliling kampung ya sekitaran 500 meter seperti itu. Kadang bersepeda. Bersepeda udah bisa ya. Wah keren. Kalau bersepeda wah sampai jauh. Jauh bersepeda. Saya waktu stroke nggak bisa pulih. Gimana caranya pulih? Main-main HP, main-main di grup dulu Facebook. Di grup Facebook ada yang inbox saya, namanya Pak Suhadi. Pak Suhadi. Itu saya dimintai nomor WA, terus saya dimasukkan salah satu grup yang beliau pimpin, adminnya beliau Joglo Sehat. Waktu itu Joglo Sehat. Nah, di situ saya dikirimi videonya caranya latihan terus seperti itu ya, demi sedikit bisa pulih. Bahkan sekarang naik motor kemana-mana, boncengin istri juga bisa. Motornya motor manual. Sowan ke Pak Suhadi, Pak teman juga. Nah ini dulu, saya tangan nggak bisa apa-apa, saya tangan yang lemah kiri ini ya. Mas kiri ya? Iya. Ini tabung gas 3 kiloan. Wah, udah bisa sekarang? Jangankan kosong, isi pun mau udah bisa ya? Waduh. Bawa, kalau saya masih harus latihan lagi. Bawakan gas kiri kanan, isi bawa. Bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Jadi pertama Mas bergerak bisa memfungsikan bekerja tadi Mas bekerja potong ayam di rumah makan sebelah itu, Ingkung Jawa itu waktu masa pasca stroke 8 bulan gitu. Sekitar 8 bulan, 9 bulanan. Tapi kalau seingat saya setahun itu saya sudah bekerja, sedikit-sedikit sudah berpenghasilan. Jadi Mas setelah pasca stroke ini Mas berusaha karena memang keluarga butuh biaya Mas ya. Iya. Jadi tuntutan harus pokoknya sebisa mungkin, semampu mungkin saya itu gerak untuk katanya stroke itu menimbulkan cacat fisik yang diakibatkan stroke, katanya itu bisa diminimalisir lah. Kan saya termotivasi itu, ternyata bisa diminimalisir walaupun berapa persen, belum bisa 100%, bisa 80%. Kalau saya ini entah berapa persen saya nggak tahu, tapi saya sudah bisa beraktivitas untuk kegiatan di masyarakat, bahkan di Skamling kalau malam keliling kampung jalan kaki ambilin uang seperti jemputan ya. Itu iya, biasa. Ya. Bahkan Mas Partijo masih minum obat berarti hari ini ya? Seumur hidup. Masih seumur hidup betul ya? Kalau dulu 2 kali, pagi ACT. Kalau malam amlodipin. Amlodipin sekarang cuma amlodipin tok. Itu saja dipermainkan. Jadi tatkala tensi bagus cuma 1, dalam arti 5 mili. Kalau pas tinggi bagus 10 mili. Kalau kurang bagus 10 mili. Seperti itu. Saran dokter bisa seperti itu. Nah, itu memang dari dokter seperti itu. Kan saya 9 kali ke puskesmas untuk cek cek. Pak agak tinggi Pak. Obatnya dosinya tambah. Ya, tambah.
Nah, besok kalau cek lagi, kalau udah turun, saya turunkan 5 mili lagi, tapi jangan sampai telat, Pak. Siap. Oh, jadi Mas Partijo rajin untuk memeriksakan ke dokter gitu? Iya, ke puskesmas tiap bulan. Jadi obat masih 1 butir, 2 butir, jangan sampai habis. Saya kontrol, check up, seperti itu. Jadi Bapak Ibu para stroker, ini tadi ada pesan nih bahwa kita harus terus rajin cek dan minum obat. Jangan sampai lengah itu. Jangan sampai lengah. Jangan main-main. Jangan main-main. Kalau hipertensi seperti itu saran saya. Saya sendiri yang mengalami, jangan main-main, jangan lengah. Ikuti dokter, minum obat. Tiap hari enggak masalah, tiap hari kita perbanyak minum air putih. Oh, itu 2019 iya 2019 menjelang pemilu. Waktu itu usia masih 45 ya, sekitaran situ 45 46. Saya lahiran 74. Sekarang berapa tahun jadi ya? Iya, 49. Iya. Mas Partijo, ada pesan nggak buat teman-teman subscriber stroker harus bahagia? Saran saya, himbauan saya buat teman-teman yang terkena stroke, satu, jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan stres. Jangan stres, harus bahagia. Terus pola hidup yang sehat. Makan yang sehat. Jangan enak sama sehat beda. Enak belum tentu sehat. Kalau sehat belum tentu enak, nggak apa-apa. Tapi sehat. Olahraga yang rutin minimal 1 minggu 3 kali. 3 kali, walaupun hanya jalan kaki. Bisa 30 menit. Usahakan seperti itu. Oh, Mas. Jangan males, jangan mager, jangan malas gerak lah. Seperti itu. Jangan mager, malas gerak. Iya, karena untuk bisa pulih dibutuhkan semangat untuk menggerakkan. Apa tahu? Gini kok sakit. Makanya kalau sakit itu dilatih pelan-pelan. Dulu saya nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Bahkan seperti nggak bisa. Seperti ini nggak bisa. Lama-lama bisa. Sekarang udah sampai sehat tuh, aduh bagus. Ini angkat galon aja isi kuat. Galon 3 kilo itu tabung gas 3 kilo mampu. Naik motor mampu. Dulu nggak bisa. Jalan pun nggak bisa. Nggak menyangka kan? Ya karena rutin ya. Pertama pertolongan Tuhan. Kedua ada yang membimbing. Nah, itu sangat membantu sekali. Betul. Makanya kalau teman-teman stroker ikut di grup-grup WhatsApp yang ada yang sudah sembuh, ada yang membimbing gerakannya seperti itu, itu ikuti. Seperti saya hasil seperti ini hasil dari bimbingan Pak Suhadi. Nah, kalau Pak Suhadi nonton ini, terima kasih Pak Suhadi atas bimbingannya. Juga terima kasih juga nih ya, walaupun atas dulu pernah dikasih sepatu. Terima sekali sampai sekarang bisa dapat kaos kresan tuh gimana? Wah, ini beliau Pak Suhadi. Yang ngirim. Sebelumnya saya ditelepon mau ada itu Pak Komarudin yang mau jalan kaki. Komarudin, kemarin? Iya, di titik 0. Iya. Mas Partijo. Ya. Nah, aku mau tanya nih mengenai kebas. Masih ada rasa kebas nggak, Mas? Otot-otot gimana, Mas, selama 4 tahun? Untuk kebas dulu pernah saya rasakan berbulan-bulan, tapi berapa bulan saya nggak ingat. Tapi kalau 6 bulan pun itu sudah berkurang. Tapi untuk saat ini sudah setahun itu sudah tidak berasa. Sudah nggak berasa? Sudah hilang. Cuman sekarang rasanya cuman ini otot rasanya agak berat, agak kaku, cuma itu nggak ada keluhan yang lain. Iya. Nah, itu kalau sekarang udah bisa ngerasain apa yang dipegang? Bisa. Sudah ya? Bisa. Kalau dulu kan rasanya seperti di gini kan nggak terasa. Orang roso gitu. Ya, seperti itu. Dulu saya bingung loh, saya kok seperti ini gimana? Seperti megang nggak terasa. Nggak tahu itu kebas seperti itu. Itu inget nggak? Kapan hilangnya, Mas? Waktu hilang tuh kapan? Ingat nggak? Sekitar nggak ada, kalau setahun sudah hilang. 8 bulan pun sudah hilang kok. 8 bulan udah hilang. Karena sering saya pakai gerak terus apa tujuannya? Harus bergerak. Iya. Karena dulu dilatih botol air mineral itu diremas-remas. Jadi kan otot yang sini kan main. Nah, ini kan sedikit demi sedikit kebasnya hilang. Jadi harus
otot dikuatkan. Latihan otot. Melatih otot, yang ini kan pakai botol air mineral, aqua atau apa yang kecil itu remet sekuat tenaga mungkin, remet. Lama-lama hilang sendiri kebasnya. Oh, jadi intinya adalah penguatan otot akan mengurangi rasa kebas. Iya. Oh. Aliran darah juga mengalir. Jadi semakin kuat otot, kebasnya akan hilang. Semakin hilang. Mas Partijo itu sebelum setahun sudah hilang ya? Kebasnya sudah hilang. Belum ada setahun latihan. Waduh, kiat keren nih biar. Kalau kaki dulu yang kebas itu jalan nggak pakai alas kaki, injak-injak itu loh, kerikil-kerikil. Di sebelah itu ditata kerikilnya, diinjak-injak. Oh, pokoknya lama-lama harus. Tapi gitu. Pada awalnya sakit sekali. Lama-lama terbiasa, kebasnya hilang. Jadi Mas Partijo, saya sampaikan ini resiko jatuh kalau Mas Partijo kemana-mana ya masih agak goyang. Ya ini dipakai nih, taruh di tas atau taruh di ini. Di baju bisa, Pak? Boleh di baju, memang ini di baju ini masih. Terima kasih. Di seskin nih Mas. Iya. Nah ngono Mas, pala kenung. Nyuncu. Nah, terima kasih Mas Video, terima kasih Mas Partijo atas apa yang sudah disampaikan. Kiranya ini menginspirasi para stroker yang ada. Salam buat teman-teman semua stroker di seluruh Indonesia. Pesan saya, stroke harus bahagia. Dan salam Grace. Nah.